Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita dapat sama-sama masuk di dalam persekutuan dengan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas segala rahmat dan kasih setia Tuhan yang begitu nyata berlimpah bagi kehidupan kami. Untuk segala keberadaan kami saat ini, kami sungguh menyadari semua ini bukan kebetulan, tetapi merupakan bagian rencana Tuhan yang indah atas pribadi kami masing-masing. Saat ini kami mau bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami, Tuhan mampukan kami untuk kami dapat berkonsentrasi dan bersekutu dengan firman-Mu yang hidup. Berkati dan urapi kami tanpa kecuali satupun, agar dengan urapan kuasa Roh Kudus kami dapat mencerna kebenaran firman-Mu. Kami dapat penghiburan daripada firman-Mu karena Roh Kudus. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman karena ada kekuatan dan topangan daripada Roh Kudus. Kami siap menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah dan berkati kami semua di dalam kuasa firman-Mu yang hidup dan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu bawalah kemari kepadaku. Ini merupakan satu permintaan daripada Tuhan Yesus. Lalu kalau kita pikir, mengapa Tuhan Yesus meminta sesuatu daripada murid-muridnya, daripada orang-orang percaya? Untuk kepentingan apakah? Untuk kepentingan siapakah Yesus mengajukan permintaan ini? Kalau kita lihat di dalam satu perikop, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang yang terambil di dalam kitab Injil Matius, mari kita akan lihat hal-hal penting ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kita sama baca sebagai pembuka di dalam Matius 14 mulai dari ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ini yang tertulis di dalam Matius 14 ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita tentang apa? Tiada lain, berita tentang duka cita, berita tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Herodes yang kejam. Di dalam perikop sebelumnya, di dalam Matius 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, di sana dikisahkan bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Dan setelah mendengar berita tentang dibunuhnya Yohanes Pembaptis oleh Herodes, sudah barang tentu Yesus mengalami satu duka cita. Dan setelah mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Ia ingin mengasingkan diri. Tujuannya untuk menenangkan diri, meneduhkan diri. Dia ingin mengasingkan diri, refreshing, karena dia sedang dalam kedukaan. Tetapi kalau kita lihat
Di dalam Matius 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ini yang terjadi, Ibu Bapak Saudara terkasih. Di satu sisi kita mengetahui bahwa Tuhan sedang memiliki satu kepentingan untuk penenangan jiwanya, untuk saat teduh, untuk menenangkan hati dan pikirannya, sebab dia baru saja mendengar berita tentang duka cita. Tetapi ketika dia mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlah. Ia memperhatikan jiwa-jiwa yang rindu mendengar pengajarannya. Jiwa-jiwa yang rindu mengalami pertolongan-pertolongan di dalam kuasa mujizat. Apa yang Yesus lakukan? Apakah dia tetap memilih mementingkan diriku sendiri sebab aku pun sedang berduka cita? Ternyata dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah hatinya. Puji syukur kepada Tuhan. Ini satu karakter Kristus yang begitu lemah lembut dan betul-betul penuh dengan belas kasihan. Sekalipun dirinya membutuhkan satu penenangan karena mendengar dalam duka cita, tetapi ketika dia melihat jiwa-jiwa, dia lebih memutuskan untuk mengutamakan apa yang dicari oleh jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Apa yang dirindukan oleh jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Hal itu terjadi karena belas kasih Yesus. Ibu Bapak Saudara terkasih, kita bisa mengerti bahwa Yesus itu betul-betul mengasihi jiwa-jiwa yang rindu, yang berharap akan pertolongannya. Puji syukur kepada Tuhan. Dan orang banyak itu datang karena didorong oleh rasa haus dia akan pengajaran daripada Yesus Kristus. Lalu dikatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Setelah Tuhan Yesus mengajar mereka dipuaskan secara rohani. Tetapi juga Tuhan menjamah dan menyembuhkan kelemahan-kelemahan yang dialami oleh mereka yang datang dengan berbagai macam penyakit. Sampai akhirnya di dalam Matius 14 ayat yang ke-15, menjelang malam. Wah, berarti ini kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak lagi mementingkan kepentingan pribadinya, tetapi betul-betul dia melakukan segala sesuatu untuk memenuhi dan menjawab kepentingan jiwa-jiwa, kepentingan orang banyak. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Ini tim pelayanan daripada Yesus, yaitu murid-murid. Murid-murid memberitakan situasi dan kondisi saat itu yang sudah mulai malam. Lalu murid-murid memberikan gagasan, memberikan ide. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Ide, gagasan daripada murid-murid itu betul, masuk akal, masuk logika. Karena untuk memenuhi kebutuhan orang banyak itu juga tentang makanan. Sehingga mereka usul pada Yesus, suruh mereka pergi. Tetapi hal yang mengejutkan dan di luar dugaan para murid, Yesus menjawab di dalam Matius 14 ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan.
Ini jawaban Yesus yang sangat di luar dugaan murid-murid. Murid-murid memberikan gagasan supaya Tuhan menyuruh mereka pergi. Tetapi sekarang Tuhan memberikan tantangan dan tugas baru bagi murid-murid. Kamu harus memberi mereka makan. Wah, ini merupakan satu dilema. Ini merupakan satu problem. Bukan problem yang kecil. Murid-murid suruh kasih makan ribuan orang. Bayangkan saudara. Ini tantangan yang Tuhan berikan. Ini tanggung jawab yang Tuhan berikan di atas pundak para murid. Satu tanggung jawab yang begitu besar. Yang seolah-olah mereka tidak mampu apa dan bagaimana. Lalu murid-murid memberikan jawaban di dalam Matius 14 ayat yang ke-17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ini murid-murid cuma bilang, yang ada pada kami 5 roti 2 ikan. Yang cuma sedikit ini pun ternyata Yesus minta. Bukankah ini satu tantangan berat? Ketika menghadapi masalah yang besar, lalu yang ada pada mereka hanya sisa sedikit. Yang sedikit itu pun diminta sama Tuhan. Ini merupakan satu pergumulan dan tantangan untuk menjawab permintaan Tuhan ini. Ini bukan hal yang mudah, tetapi ini perlu dilakukan dengan tindakan iman. Tindakan ketaatan. Ibu bapak saudara terkasih, tidak jarang kita menghadapi masalah yang begitu besar. Seolah-olah kita tidak mampu menghadapi masalah yang besar ini. Dan apa yang ada pada kita, yang sisa sedikit ini, bahkan diminta oleh Yesus untuk diserahkan kepada Dia. Ini merupakan satu tantangan tersendiri. Tetapi justru di tempat ini, dalam perikop ini, kita dapat belajar, ibu bapak saudara terkasih, untuk menghadapi masa yang besar. Tuhan minta penyerahan diri yang total, penyerahan diri yang penuh. Murid-murid cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Itu pun diminta sama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ini yang terjadi. Ibu bapak saudara terkasih. Satu tantangan besar. Ketika di depan ada masalah besar yang begitu menghadap, kita melihat apa yang ada pada kita begitu sedikit, begitu minim. Mana mungkin bisa mengatasi masalah yang besar. Tetapi justru sisa sedikit yang masih ada pada kita, itu pun diminta sama Tuhan. Beranikah kita taat kepada permintaannya? Beranikah kita merespon permintaan yang Yesus itu, untuk kita berani menyerahkannya? Ini pergumulan. Tetapi justru di sini menjawab segala kebutuhan yang besar melalui perkara yang kecil. Ketika yang kecil ini diserahkan ke dalam tangan kuasa yang maha besar. Puji syukur pada Tuhan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Yang ada pada murid-murid menjadi 0. Menjadi kosong. Yang sisa sedikit itu sudah berpindah ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan mendemonstrasikan. Tuhan mengucap syukur atas apa yang sedikit, atas apa yang tersisa. Dikatakan di sini, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Puji syukur pada Tuhan. Yesus menengadah ke langit.
Ada siapa di atas? Yesus sedang mengucap syukur kepada Bapa di surga atas apa yang tersisa sedikit ini. Dan Yesus memberkati yang sedikit itu. Yang tersisa sedikit itu, ketika diserahkan ke dalam tangan Tuhan, itu pun diberkati oleh Tuhan. Puji syukur pada Tuhan. Tuhan melakukan hal yang terbaik, yang di luar nalar dan pemikiran para murid. Tetapi justru itu yang dilakukan. Untuk apa? Untuk memberikan pembelajaran kepada para murid. Dan juga sekaligus menyatakan kuasa Allah, kemuliaan Allah di hadapan orang banyak. Puji syukur pada Tuhan. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Perhatikan ibu bapak saudara terkasih, setelah roti itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan mengucap syukur, Tuhan memberkati, dan Tuhan memecah-mecahkannya lalu mengembalikan kepada murid-murid. Sekarang di tangan murid-murid ada roti dan ikan yang terpecah. Jumlahnya tidak banyak, tetapi lalu murid-murid membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ini mujizat. Ketika Tuhan menyerahkan roti dan ikan ke dalam tangan mereka, mereka bisa menampung roti dan ikan itu dalam tangan mereka. Berarti jumlahnya tidak menjadi banyak. Tetapi ketika yang sedikit ini dibagikan kepada orang banyak, ternyata yang sedikit ini tidak habis-habisnya. Nah, inilah ibu bapak saudara terkasih yang terjadi. Inilah rahmat, inilah berkat, inilah kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Bagi kehidupan kita, bagi kita yang senantiasa berharap dan mengandalkan kasih karunia-Nya, percayalah kepada Dia, tak habis-habisnya. Sehingga jumlah yang sedikit ada di dalam genggam murid-murid itu tetap ada, terus dibagi-bagikan dan tidak pernah habis-habisnya sampai semua orang 5.000 laki-laki itu menjadi kenyang. Belum terhitung perempuan, belum terhitung anak-anak. 5.000 orang. Dahsyat. Itu peristiwa pernah terjadi yang Yesus lakukan. Perenungan ini harus membawa kita makin kagum akan besarnya kuasa Tuhan. Makin kagum akan kebesaran kuasa Tuhan, maka kita makin mengenal siapakah Yesus. Makin mengenal siapakah Yesus, maka kita makin percaya kepada pribadi Yesus. Inilah iman yang harus terus bertumbuh berdasarkan pengenalan dan pemahaman siapakah Yesus. Puji syukur pada Tuhan. Jadi kita dapat menyimpulkan, dari yang sedikit mampu memenuhi kebutuhan yang sangat besar, ketika yang sedikit itu diserahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan mengucap syukur dan Tuhan mengembalikannya yang sedikit itu ke dalam tangan para murid. Lalu yang sedikit itu pula dengan tindakan iman oleh para murid dibagikan, disalurkan, dijadikan berkat. Puji syukur pada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, ini menjadi pergumulan yang menggentarkan setiap kita, yang menggetarkan hati dan jiwa kita. Siapkah kita? Maukah kita menyerahkan apa yang ada pada kita, walaupun sedikit, untuk menjawab tantangan dan permasalahan besar yang menghadang di depan? Ini tindakan iman. Ini pembelajaran yang kita alami. Dan kita akan lihat
hasil daripada apa yang Yesus lakukan. Di dalam Matius 14 ayat yang ke-20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa, 12 bakul penuh. Ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini hasilnya. Ini hasil. Karena apa? Karena murid-murid mengerti apa yang Yesus butuhkan. Murid-murid siap diberi tanggung jawab besar oleh Yesus, di mana Yesus memerintahkan, jangan suruh mereka pulang, tetapi kamu harus memberi mereka makan. Ini satu tantangan besar. Dan dengan segala kejujuran, murid-murid itu katakan, yang ada pada kami 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya? Jumlahnya sangat kecil. Tetapi justru yang kecil yang tersisa itu, Tuhan minta, mari bawalah kepadaku. Bawalah kepadaku. Ibu bapak saudara terkasih, ini menjadi satu tantangan iman. Tetapi ketika kita belajar melakukan tindakan iman, di sana kita beroleh jawaban yang menakjubkan. Ribuan orang menjadi kenyang. Bahkan tersisa 12 bakul. Melalui proses dan cara yang Tuhan sendiri lakukan. Di masa-masa sukar yang kita hadapi, mujizat itu tetap ada dan tetap nyata. Mari kita sebagai umat-Nya yang mengenal Dia, yang merindukan Dia, percayalah, serahkanlah hidupmu di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Wah, ini pemazmur mengajarkan untuk kita berani menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin kita merasa hidup kita tertolak. Mungkin kita merasa hidup kita lemah. Mungkin kita merasa hidup kita tidak berdaya menghadapi tekanan hidup. Mari kita berserah kepada Tuhan. Serahkan hidup kita. Letakkan seluruh kehidupan kita bersama dengan segenap keberadaannya. Sebab Dia akan bertindak. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-6 dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti siang dan hak-Mu seperti terang. Wow, puji Tuhan. Tuhan akan bertindak, memunculkan kebenaran-Mu, memunculkan pancaran kasih Kristus melalui hidupmu, memunculkan pancaran kebenaran melalui hidup kita. Kita menjadi saksi di tengah pergumulan-pergumulan hidup kita. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, perenungan ini memotivasi kita, mendorong iman percaya kita, agar kita berani berserah sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang besar. Seperti ketika Tuhan Yesus memberkati 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang. Perkara yang kecil sanggup memenuhi dan menjawab tantangan yang begitu besar. Hidup kita ketika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan akan menjadi berkat dan berdampak memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat yang kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup dan memberkati kami semua. Terima kasih untuk berkat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung.
Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.